Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berkali-kali ketik masih aja ada noise. Aduh, lihat dong pakai ini. Oh, keren banget tuh. Ada stand mic-nya sekarang. Pelan tapi pasti kita dapat sumbangan. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mau menyumbang silahkan. Silakan bagi yang mempromosi Dipersilahkan. buat usahanya dipersilakan. Iya, kita terima paid promote dengan cara hibah, barter. Barter. Tapi yang di barter apa yang mau dibarter? Ya, nggak tahu value kita kan. Alhamdulillah under value semua nih. Belum terlalu kelihatan gitu, tapi insya Allah. Tapi lumayan udah lumayan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas apa nih? Udah seminggu kita nggak ketemu. Iya, tapi celana gue gak ganti. Kita masih bertiga aja dah. Aduh. Kayaknya apa ya, bingung gue juga bener deh. Kadang gue jadi Buat mau apa. bangsat bang. Itu episode Udah. Masih marah-marah. Enggak, kalau lu begitu mulu nggak sehat, Pat. Janganlah. Aduh, nggak Capek malam-malam mulu capek. Emang Capek. kuat nahan gitu. Nggak kuat sih, makanya gue pelampiasannya makan. Ini abis ini kita tek alhamdulillah udah ada sajian suguhan dari Pembina move Iya, up. Pembina move up. Terima Terima kasih pembina move up. terima Tahu aja abis kasih. tek tuh pasti lapar gitu. Yang gak disebutkan namanya. Iya. Karena insya Allah beliau adalah pembina yang sangat mengayomi kita. Iya. Dengan apa yang sudah diberikan ini, konsumsi yang sudah diberikan ini, ya mudah-mudahan membantu kesehatan kita. Ya, amin. Gak cuma kesehatan jasmani ya. Iya. Rohani juga, benar. Nah. Mental, benar. Kok mental sih? Iyalah, karena kebanyakan orang nggak sadar dia cuma fokus sama fisiknya aja sehat. Kekor. Wah, rapi deh. Berlemak. Gua dong. Gue juga bang. Lemaknya rapi gitu. Ini diambil dari sini nih. Kelihatan ini proporsional gue kurang ajar ini. Makanya gue di sini kan menutupi lemak. Ini juga di sini tuh takut dibilang pong. Ini badannya doang nggak perlu sehat. Nggak perlu. Yang perlu Nggak cuma sehat, nggak cuma badannya aja. Semuanya. Berarti dari- mental, fisik dan batin tuh harus lebih kuat gitu ya. Betul. Oke. Memang apa aja sih yang kita harus sadari bahwa kesehatan mental kita tuh udah mulai terganggu tuh emang gimana gitu? Ya menurut gua karena gini, perasaan itu kan karena dari Iya. diri kita tuh macam-macam. Iya. Tapi yang lucu itu ada ini tuh, kalau ada kita jadi nggak bisa melakukan self healing gitu ya, Oke, saya terhadap diri pilih. kita, karena ada salah satu faktor itu selalu merasa bersalah. Gitu nggak sih? Oh iya tuh bener tuh gue. Anjir kadang-kadang gue berada pada ini dikit ya. Banyak gak apa? Banyak juga nggak apa-apa, lu bongkar aja di sini. Jadi gini, sekarang kan selain sebagai pekerja gitu, dengan kesibukan juga berkeluarga, aktivitas gitu, mengayomi keluarga, itu kan saya juga ada kesibukan di mana mengayomi juga lah apa Karang Taruna gitu. Gue baru tahu. Oh, lu kan taruh di mana, Pak? Di rumah lu. Iya, dalam Karang Taruna itu misal kebetulan kan jadi ketua. Wih, keren. Selain menjadi kepala rumah tangga, ada persamaannya juga nih. Kan dimana harus memimpin, harus memberikan arahan, dan terkadang tuh harus mengambil keputusan. Nah ini nih yang kadang-kadang takut dari keputusan-keputusan itu menimbulkan ataupun hasilnya salah. Gitu. Itu ada apa ya, beban mental tersendiri yang bisa mempengaruhi kesehatan kita gitu. Dalam hal ini yang terkadang gue berada pada kondisi itu, dan gue untungnya ada support yang gimana ya, udah santai aja Bray, tenang aja Bray. Ada lingkungan yang mensupport hal itu, sehingga gue menjadi lebih
tenang, lebih santai, lebih rileks untuk menghadapi itu. Begitu juga dengan berkeluarga gitu. Ternyata butuh support system yang seperti itu. Lu mengalami tekanan-tekanan yang membuat diri lu menjadi selalu merasa bersalah, itu wajar. Itu wajar. Baik lu dalam posisi yang sedang memimpin, berkeluarga, ataupun dalam pekerjaan, ataupun yang notabene sedang berada dalam tahapan pengambilan keputusan, wajar lu merasa untuk ini kepanjangan jadinya. Kayak sih kayak hati-hati gitu cuy. Iya, kayak hati-hati. Takutnya apa yang lu putuskan itu malah jadi sebuah kesalahan, awal dari kesalahan yang mau besar lah dan lain-lain. Ini mungkin ya efek dari diri gue juga yang selalu jadi pemikir gitu. Tapi emang apa sih konkret yang sering lo lakuin yang lo hadepin lah di Karang Taruna tuh? Bukan Karang Taruna aja tapi di keluarga juga gitu ya. Karena beban pemikiran yang takut salah itu jadi ke efek yang ya kadang gue suka udahlah ntar aja lah ngeremehin lah gitu dan lain. Nah itu sih yang gue khawatirkan juga ke diri gue, takut salah gitu, meremehkan aja udah salah gitu kan, dan kekhawatiran terhadap keputusan yang gue putuskan juga ya salah juga gitu. Tapi anak lu udah berapa dah bang? Anak sudah 2. Itu udah bener tuh, nggak salah itu lo ambil keputusan. Maksudnya gimana? Lu udah bener kan? Apa nih, nggak ada punchline? Iya, gue juga nunggu nih. Enggak, berarti lu nggak pernah bersalah dong. Itu kan anak dua. Iya. Berarti udah ada dong hasilnya. Iya. Penonton yang bisa bantu maksudnya bisa dibaca di kolom komen gitu ya. Atau WhatsApp ada tuh di description, nomor manajemen tuh nomor dia gitu. WhatsApp aja dia, Bang. Bercandanya yang bener dong, Bang. WhatsApp aja dia. Tapi gini cuy, gue penasaran ya. Kan ketika kita melakukan proses healing itu kan tujuannya kita mendapatkan kesehatan. Iya. Jaga mental, lalu juga kita jadi kenal tujuan hidup. Yes. Iya. Betul banget. Terus tadi kan yang gue bilang itu adalah kita selalu ngerasa bersalah, itu salah satu faktor. Iya. Yang dalam keluarga dan organisasi ini dua hal yang kebetulan gue alami. iya sama tapi beda kan. Kayak gitu. Iya. Kalau keluarga masih bisa kompromi lah. Kayaknya gitu sih. Iya sih. Gitu. Yang kayak kan lu udah kayaknya harusnya iya. Iya. Kalau gua yang ngomong kayaknya. Kalau gua yang ngomong, tapi kalau ngomong harusnya iya. Dari sombong aja sih. Sombongnya Anda itu sudah saya maklumi, Pak. Saya sudah dimakom sombong. Jadi kalau juga perbedaan ini kan beda kepala tuh cuy. Iya. Gimana tuh yang lo rasain? Beda kepala ya. Kan banyak kepala, maksudnya di setiap kepala juga punya pendapat, pemikiran beda-beda. Sedangkan lu ketua. Iya, disitulah ngeganggu nggak di kesehatan mental gitu. Disitulah lagi-lagi kita dipaksa untuk belajar. Belajar untuk ngademin hati gimana, belajar untuk ngambil sudut pandang dari orang tersebut gimana. Yang gue cari adalah ternyata kalau lu tadi bahas self healing, itu sih menurut gua, versi gua itu yang udah gua lakukan. Itu adalah hal-hal kecil yang ibaratnya ketika mungkin gua curhat ke orang lain, ke istri. Nah dari situ ada beberapa saran, ada beberapa motivasi. Terus juga gua ngambil sudut-sudut pandang framing orang tersebut gimana dan lain-lain yang akhirnya timbul ketenangan di situ sehingga kesehatan mental gue jadi lebih terjaga, jadi lebih sane. Sanity-nya tuh jadi ada. Lo ngerti gak bang sanity? Apaan tuh? Sanitizer. Tapi kalau gue lihat ya kayak tadi Bang Arafat bilang dia selalu merasa takut bersalah dan mengambil keputusan mungkin atau apapun itulah ya. Iya. Mungkin di keluarga lo atau di pekerjaan lo atau di Karang Taruna lo. Kalau gue lihat sini memang terlalu, jadi orang yang merasa selalu merasa bersalah itu bisa jadi ini adalah orang yang selalu menuntut kesempurnaan tuh. Setiap hasil dan tujuan. Ini kok kayaknya lu nyecer gue ya? Gue merasa enggak. Gimana ya? Enggak. Gitu. Iya gini. Ini gue termasuk orang yang dulu ya. Walaupun kadang sekarang gue ngerasa kesempurnaan itu bisa gue dapat.
Dalam konteks apa dulu nih? Ya. Dalam konteks misalnya kerjaan gua misalnya gua membuat standar bahwa ini harus begini, ini harus begini, ini harus jangan sampai security-nya bagus lah, terus apa ya, aman lah, terus dari segi codingan juga misalnya efisien lah, ataupun dari segi organisasi, ini langkah-langkahnya begini, step-stepnya begini, sehingga lu jadi nggak usah bolak-balik gitu. Itu harapan gua dari perfeksionis itu. Cuman ternyata berbenturan dengan anjir, ternyata nggak ada loh. Nggak ada yang sempurna kan? Nggak, koreksi ya, gue salah ya. Kadang-kadang itu gue mesti dibenturkan dengan konflik dulu baru gue anjir. Oke. Kayaknya lu harus dikasih pembuktian kalau misalnya yang lu pikirin itu salah. Gitu sih? Nah itu gue butuh tuh yang kayak gitu. Sampai sekarang sih gue memegang prinsip bahwa lakukan yang terbaik sampai sedekat mungkin menuju perfeksionis. Ternyata untuk melakukan itu butuh Boleh aja. Abis ini dicuci kok, tenang. Yang nyuci bini gue juga ini. Butuh apa? Butuh tenaga, butuh effort, butuh waktu yang itu kalau gue lakukan banyak yang harus gue korbankan, dan itu kalau gue lakukan mempengaruhi lagi kesehatan mental gue. Anjir, gue tuh kadang-kadang berada pada bukan lingkaran setan, lingkaran obat nyamuk. Iya. Ya akhirnya ketemu ujung solusinya sih. Cuman kan karena ujung lingkaran obat nyamuk lama kan gitu. Lama mikirnya, aduh capek dan lain-lain. Padahal solusinya butuh pengingat bahwa ya itulah, bantu gue ya teman-teman. Iya kan, khawatir jadi begini cuy. Yes. Pikiran 1, 2, 3 akhirnya jadi bengkak gua. Kalau gua bengkak apa-apa bentar-bentar makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Enggak, permasalahannya ada di kepala mungkin ini ya konteksnya tadi tuh. Dari permasalahan kan akhirnya jadi baperan kan. Lu jadi kayak ngerasa apa sih? Iya, baperan bukan sama orang ya, tapi baperan sama diri sendiri sih. Pasti gitu. Jadi kayak baperan sama diri, iya ternyata gini. Colek dikit. Iya. Ternyata banyak juga di antara mereka yang dapat kondisi itu menurut gue ya. Mereka nggak lulus, Pak. Kenapa nggak lulus dalam kondisi itu? Karena menempatkan posisi kebaperan itu pada baper yang salah. Orang mah kalau udah tahu salah, oke, dapat perasaan kan di hati itu jadi kayak ada renungan gitu kan. Iya. Makanya akhirnya timbul tuh keluhan-keluhan. Arti keluhan kesalahan yang kita lakukan itu, ternyata yang gue lakukan kemarin salah. Harusnya ketika itu udah datang, kita ngapain? Solusi kan? Betul banget. Cari solusi. Kesalahan mereka banyak yang kayak gitu karena memang dia nggak segera cari solusi, berkutat di baper. Begitu sih menurut gua. Mungkin ada tambahan lagi kali ya, kenapa ada faktor-faktor dari self healing itu sendiri sebenarnya. Kenapa orang-orang itu maksudnya penyebab gitu. Penyebab kenapa orang itu butuh self healing dalam dirinya sendiri. Salah satunya adalah hal yang paling sering banget kita lihat dan mungkin juga pernah kita alami, yaitu kita ini sering ragu, ada keraguan dalam diri kita, sehingga akhirnya kita tuh nggak pernah berani memutuskan. Contoh lah, Iya sih bang, gue kadang-kadang terlalu lama lah untuk sampai ke tahapan solusi yang sebenarnya kalau misalnya mau punya insting aja untuk ngambil itu, nggak ragu gitu kan, bisa menghemat waktu juga, nggak usah lebih kesehatan mental gue juga lebih terjaga sih. Harusnya. Ini gue ngomong kayak gini kayak self reminder sendiri dah. Sama, bukan cuma lu doang, emang buat lu ini. Saya masih beruntung ketika saya diingatkan hanya oleh 2 orang ini, nggak oleh banyak orang. Coba kalau episode lain kan banyak yang caci maki kan. Aduh. Tapi tidaknya walaupun kalau kata gue sih itulah keraguan sih ya, faktor dari keraguan. Iya. Kita ini kayak hidup di alam setengah gitu ya, antara maju, mundur, atau kita step.
Mau maju ragu, mau mundur ragu. Akhirnya di situ aja. Jadi lu nggak maju, nggak mundur. Maju salah, mundur salah. Karena dia nggak maju kena mundur kena. Mundur kena. Iya. Kayak film zaman dulu. Iya. Jadi lu udah itu salah satu ya kita mau harus feeling, sadar diri. Selanjutnya Apa tuh? sering banget ini juga penyebab kita nih self feeling adalah kita ini orang yang gampang menyerah. Kok gue deket kayak gini pusing ya? Gue lagi ini kali ya. Lagi persis kali. Lagi merasakan ini. Ya, emang ini sengaja semua buat lu kok. Enggak lah, buat gue juga lah. Iya. Gue juga termasuk orang yang sekarang sering banget mudah putus asa gitu ya. Baru jalan sedikit, Iya. ya kayaknya gagal. Gitu. Mudah putus asa atau mudah diputusin bang? Iya, mudah juga mudah. Masih mending mudah putusin. Berarti sempat jadian ya? Kalau mudah ghosting gimana? Hilang. Gue bingung lu jangan lu deketin orang pakai Casper. Salah. Ya kan? Ya itulah, jadi lu nggak mau pernah ambil ya misalnya nggak mau maksimalkan kesempatan yang ada. Gitu. Iya. Lu langsung menyerah. Gitu. Banyak sih gue pikir banyak banget kayak misalkan gue ada temen tuh gitu kan. Permasalahan itu di antara kita nggak ada yang tahu kita sukses di titik apa. Betul banget. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita sukses di titik apa kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah kita punya kesempatan maksimalkan itu. Orang bilang nggak ada kesempatan kedua. Ternyata ada bagi dia yang terus mau berusaha. Betul. Oke. Kesempatan terus ada. Bahkan ada orang yang mengatakan gini, maksimalkanlah jatah Gagalmu ketika muda. Ya kalau memang ketika habiskan muda, habiskan jatah gitu kan. Kalau lo masih bisa sukses di usia muda, it's okay. Itu boleh-boleh aja. Nah, mereka dapat sukses yang dalam tanda kutip kata orang sukses itu di usia muda. Suksesnya kayak apa sih gitu kan? Di parameter sukses kan kadang-kadang hanya dilihat dari materi doang ya kalau kita melihat. Iya benar. Kalau gue sih lebih kesuksesan itu ketenangan mental sih. kesehatan mental, ketenangan mental, ketenangan jiwa. Itu bagi gue juga sukses. Karena ada orang, gue pernah nemu gitu ya, dibilang susah, nggak susah amat, tapi susah gitu kan. Menurut kita gitu. Menurut kacamata orang awam kalau ngelihat orang itu susah gitu. Wah gitu, pokoknya pengen infak aja bawaannya. Aduh, contohin dong sekarang gitu ya. Tapi gue lihat mereka tenang cuy. Kenapa tenang? Gak mikirin tagihan ini, tagihan itu, gak mikirin ini. Aduh pusing lagi gue. Cicilan itu. Apakah mungkin ketenangan mental kalau apa ya? Kesuksesan dilihat dari material. Iya. Apa mungkin itu? Banyak orang yang nggak punya kata orang materi yang cukup, tapi dia punya kesehatan mental itu, nggak dipusingin sama kehidupan orang lain. Iya. Dalam tanda kutip yang sering kita lakukan sama ya. Iya. Julid gibah kayak gitu. Di luar dari situ kan akhirnya jadi rusak diri kita sendiri dengan kondisi keterbatasan pun, kesederhanaan ya, bukan keterbatasan, dengan kesederhanaan pun qanaah ya. Iya, kita bisa memewahkan diri kita. Menurut gua. Aduh panjang ya kalau bahas kesehatan mental ya. Maksudnya di diri gue sendiri gue punya, gue mengalami dan itu hal yang relate banget sama gue karena dengan ya aktivitas lah namanya. Aktivitas kan hidup, yang namanya hidup kan pasti akan berhadapan dengan masalah. Gitu. Orang-orang yang tidak berhadapan dengan masalah itu adalah sebenarnya orang yang mati, ya kan? Kita sering dengar kan orang yang nggak sehat justru. Hah? Enggak, ini dalam konteks retorika misalnya gitu kan. Karena ya itu orang-orang yang tidak menghadapi masalah, menghindari masalah ya adalah orang-orang yang mati gitu. Iya sih. Dan harus ada solusinya pasti dong. Nah itu dia, terhadap orang-orang yang sebenarnya dia merasa nggak ada masalah, apakah itu termasuk gangguan mental juga yang perlu kita sembuhkan? Iya. Lu pernah dengar kalimat ini nggak? Orang yang tidak punya masalah. Iya. Sebenarnya itu yang bermasalah. Sebenarnya itulah orang yang paling bermasalah. Itu juga tuh gue sering dengar. Dengar gue juga itu. Iya kan? Kenal kan dia ngomong juga. Pernah ya. Iya, kenal. Tapi bagi gue tuh menarik cuy.
menarik banget gitu kan. Ternyata ketika kita dapat masalah di situ jadi ada proses untuk berpikir, proses belajar. Akhirnya ketika kita dapat kesulitan hari itu, ketika kita usaha, belajar, kita cari solusi, ada pemahaman nambah tuh di dalam diri kita. Oke. Akhirnya jadi pinter lagi, jadi cerdas. Ibarat lo punya masalah di sini, level sini, ya kan? Terus lo punya solusi untuk masalah tersebut, dan lo jadi lebih sadar, lebih aware, punya pengalaman di situ, dan lo juga punya sudah melakukan self healing di situ. Berarti ketika lo nemu masalah yang di bawah itu, lo udah aman dong sebenarnya. Udah merasakan hal ini semua gitu kan. Iya. Tapi ketika selama perjalanan hidup yang penuh masalah ini, pasti lu akan mengalami masalah juga yang tiba-tiba levelnya di sini gitu kan. Oh iya. Dan kita akan belajar lagi tuh di situ tuh. Betul. Kita akan ditempa dan harus menghadapi masalah tersebut dan jangan menghindar sehingga level pengalaman kita akan naik nih. Kayak Mario Bros dating ini naik level gitu kan. Di sini gitu kan. Napas di sini gitu. Ya udah, lu jadi punya pengalaman lebih lagi, lu jadi punya kesehatan mental yang lebih baik lagi, lu bisa self healing yang di level segini nih. Yang ketika lu punya masalah-masalah di bawah ini ya udah biasa jadinya. Bukan begitu teman-teman? Bener sih, benar. Nah, untuk mengalami yang kayak gini nih gimana ya solusinya itu? Ada cara-cara tertentu gak itu? Kalau menurut lu gitu? Coba deh Dokter Boyka. Aduh, jangan Dokter Boyke dong. Dokter Oz. Ozon. Dokter Ozon. Sebenarnya setiap permasalahan yang ada dalam diri kita itu Allah itu udah kasih satu paketan solusinya. Tapi itu tadi bener apa kata Tauhid. Setiap permasalahan atau setiap ujian itu pasti kita ada proses berpikir. Kalau kita benar-benar bisa mengambil itu semua. Pada udah bisa mikir belum? Ikutin kelas di bawah ini. Yes. Wih, kelas pikir itu. Belum. Wah. Terus. Kalau buat gua sih solusinya ketika kita memang banyak banget faktor penyebab dari self healing sendiri yang kadang merusak kesehatan mental kita adalah yang pertama yang harus lakukan adalah bagaimana lu bisa introspeksi diri lu sendiri, kontemplasi diri lu sendiri. Lu sadarin diri lu sendiri. Lu renungin, maksudnya lu kesalahannya apa? Gitu kan. Iya sih, benar. Ya kan, terus tenangin diri lu ambil napas yang hidup napas, tarik napas yang lebih dalam, usin, pelan-pelan, relaxin diri lu, ya kan, tenangin diri lu. Itu tuh ada proses. Akhirnya akan menjadi sebuah kesadaran gitu kan. Oh, dari tarik napas menimbulkan kesadaran gimana tuh? Enggak sempet dibuang lo, ntar diomelin lo. Tarik napas doang lo, ntar diomelin. Tarik napas, sembusin. Nah, iya gitu lo. Tenangin diri lo. Tarik napas enggak diembus. Gitu lo, ada proses kontemplasi di sini. Iya. Harus renungin lah semua, mungkin ada yang pernah lu bikin sebuah kesalahan, tinggal cari solusinya lagi gitu. Terus atau yang paling dekat dalam proses kontemplasi kan para penonton kan pada punya agama. Yes, benar banget. Iya kan ya. Coba lihat, kalau lupa lihat KTP deh ya. Lihat KTP. Jangan kalau enggak punya agamanya hakekok. Anda mau promo ya? Saya nggak kasih kesempatan. Oke, kita lewatkan. Nah, dari agama itu silahkan untuk berdoa dengan caranya masing-masing. Cobalah dekatkan dan lakukan dengan cara yang dengan teman-teman beribadah itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan gitu Anda semua menemukan ketenangan, kenyamanan di situ, dan mudah-mudahan bisa membuat kesehatan mental ataupun proses self healing itu bisa terjadi. Kira-kira begitu ya, karena itu yang saya lakukan. Mungkin tambahan juga ada juga sombong. Ada juga tambahan orang yang sering meditasi, yoga itu juga salah satu bisa menyembuhkan self healing. Bener sih. Atau bisa lebih mempercepat kesembuhannya dengan kalau menurut gue sih meditasi atau yoga. Ke yoga sih enggak sih, karena gini loh. Ada pengalaman temen gua gitu, dia udah nikah gitu, dia izin ke suaminya, Mas aku ikut yoga ya. Kemana arahnya nih? Kemana arahnya?
Dia kira suaminya, oh iya kan, oh dia mau olahraga gitu, mau ikut latihan pernafasan, meditasi. Taunya cerai, dia ikut mas yoga. Yoga prayogi. Ya siapapun itulah gitu. Iya tapi apa ya? Bukan namaste tapi selamat tinggal. Ada apa tadi, tenangin diri ya. Terus Iya. ada kontemplasi. Gue sih sedikit mau nambah tuh di kontemplasi itu, lu coba angkat harga diri lu di situ. Oh, Gimana caranya? Obral. Iya enggak. Oh enggak. Anda lagi ngobrol. Ada ini cuy, karena di setiap diri kita kan ada kelebihan. Kenapa nggak kita maksimalkan kita punya kelebihan? Yes, betul banget. Kita, Tuhan gitu kan, atau lo tuh sebetulnya bagus lo, gaul lo, komunikasi lo. Iya. Kenapa lu nggak pakai itu? Jangan fokus sama kayak kesalahan. Ingat dulu lu kesalahan lu tuh, lu nggak mudah bergaul, lu nggak ini, lu nggak gitu. Akhirnya menurut gua kita jadi nyalahin diri sendiri. Ya kapan upgrade-nya cuy? Yes, benar banget. Oh menurut gua gitu. Makanya tadi harus ditambahnya adalah lu harus banyak gaul deh. Itu update-nya ya, harus banyak gaul ya. Terlepas lu dari orang yang introvert ataupun ekstrovert, cobalah untuk memperluas zona nyaman lah ibaratnya lah. Iya, benar. Perluas Zona nyaman. kan kata orang kan apa sih, keluar dari zona nyaman gitu. Kenapa lu bilang perluas? Karena menurut gua zona, ketika lu menyebut zona, lu terkungkung akan atau bahasanya terkurung dengan sebuah teritori yang lu buat sendiri gitu. Tapi ketika lu membuat bahasa memperluas zona nyaman atau memperbanyak zona nyaman, itu akan membuat pola pikir lu juga ikut terbantu. Oh gue bisa kesini, oh gue bisa kesini, oh gue bisa nyoba hal ini, gue bisa ngerasain hal itu gitu kan. Misalnya pengalaman apa sih gitu yang belum pernah lu cobain. Jujur ya, gue pengen ngerasain kayak misalnya nonton Wota gitu. Jadi gue pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya gitu. Cuman takut malu gitu. Wah. Pengen gitu gimana ngerasain rasanya gimana. Kenapa tadi? Jadi Wota nggak tahu. Ntar udah bahas sendiri dah. Lu cari di Bing, lu cari tuh biar Bing rame. Tahu Bing nggak? Intinya gitu. Dari situ aja dengan bahasa tadi gua memperluas zona nyaman ataupun memperbanyak zona nyaman itu menjadi apa ya? Membuat diri gue jadi lebih fleksibel aja dalam melakukan sesuatu. Nggak salah kok selama itu tidak menyalahi aturan agama menurut gue pribadi ya. Yaitu gue bisa fleksibel untuk mencoba hal-hal baru tersebut. Toh dari situ gue jadi tahu, oh gue suka atau enggak, oh gue bisa nyaman atau enggak. Gimana kita bisa tahu dan bakal lanjut ke hal-hal yang lebih jauh lagi kalau kita belum pernah ngerasain kan? Tentunya hal-hal yang baik yang mau kita coba ya, gitu. Itu mesti menurut gue dari gimana kita harus merubah kalimat dengan memperluas zona nyaman atau memperbanyak zona nyaman gitu. Ya mudah-mudahan sih itu ikhtiar juga untuk membuat kesehatan mental kita lebih baik. Benar. Sepakat gue sama itu deh palingan. Apa tuh? Hal-hal kebimbangan di dalam diri lu, ngobrol-ngobrol deh. Cari mentor, orang yang profesional gitu. Orang yang ahli, orang yang ahli. Kesah lu gitu. Iya. Untuk naikin semangat diri lu lagi gitu. Iya, jadi ada bener sih cari mentor atau ke praktisi yang lebih. Karena ngeri cuy kalau nggak cari mentor. Iya. Namanya kita kan proses penyembuhan dalam self healing ya kan. Iya. Self healing itu kan lebih ke diri sendiri. Ini sih kalau gue ngeliat fenomena ya, maaf ya, dari negara lain lah gitu kan. Kayak ya mungkin teman-teman juga tahu gitu dari negara Jepang gitu kan. Dengan kasus mereka dikenal bahwa mereka adalah pekerja yang sangat apa ya, hektik banget, workaholic banget gitu kan. Sampai ada dulu kita tahu beritanya ada hutan yang dimana itu isinya orang-orang bunuh diri semua. Yang apa ya, itu kan bisa kita maksud gue harakiri bisa kanan juga terserah gitu. Apapun itu gitu kan, apapun itu menurut gua
Itu kan salah satu dia tidak tahu caranya untuk melakukan self healing kayak gimana. Gitu. Karena emang ada sih kita kalau kita mau gitu ngelihat sekeliling kita contohnya banyak. Gitu. Tinggal kita mau menerima nggak fenomena itu dan mencari solusinya kayak gimana. Yes, betul banget. Harus cari solusi kalau gitu ya. Dan itu solusinya. Makasih teman-teman ya sudah menerima keluh kesah saya gitu. Boleh nggak jadi hara kanan. jadi hara kanan. Jadi kalau gue lebih ke haruku aja kan. Ya. Self healing itu lakukan yang terbaik, jangan buat diri Anda jadi berpaling ya. Iya. Gitu. Maksudnya? Iya, jadi lu jangan sendiri gitu, harus ada mentor. Kalau dia khawatir berpaling dan bunuh diri itu loh. Iya sih. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak. Ya, jangan ya. Benar ya. Akhir episode ini masalah gitu nih, terakhir nih semua orang punya masalah. Iya. Sebenarnya masalahnya lo hadapin kalau nggak obatnya di mana itu di diri lo sendiri. Yes. Mau That's right. atau Ya. enggak itu. Gitu sih. Betul. Oke, jadi akhir episode ini nggak ada yang lucu ya. Nggak ada. Emang kita serius, kita serius. Nggak serius ya. Nggak lucu, nggak ada yang lucu. Nah, ini tentang kesehatan mental teman-teman. Kesehatan mental. Gue curiga ini mentalnya pada rusak. Kalau lucu rusak malah. Emang ini harus serius, mental soalnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Selanjutnya mungkin kita akan menyambut bulan Ramadan ya. Iya. Kita Masuk ke bulan suci Ramadan. bulan suci Ramadan dan mohon maaf juga ya kalau kita ada banyak salah-salah kata. Mohon maaf ya, selamat. Bukan hanya kepada para penonton tapi juga kepada para anggota Move Up juga. Maaf semuanya. Ya, Tenang, buat kalau anggota teman kita maafin udah. kita maafin. Kita maafin. Kita juga minta maaf juga. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat Sampai jumpa menyambut bulan suci Ramadan. Di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.